Halo gengs, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Shiguang Dailyren, atau judul Inggrisnya Link Click, episode 1. Anime ini bercerita tentang dua orang pria yang mempunyai kekuatan super untuk masuk ke dalam foto dan bisa mengubah masa lalu. Namun, hal-hal selalu di luar kendali mereka. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita nikmati ceritanya. Tapi, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini ya, agar aku semakin semangat buat kontennya. Makasih semua. Di episode 1 ini, kita diperkenalkan dengan karakter utama yang ada di film ini. Ada 3 orang yang bekerja di studio foto itu. Studio fotonya sama seperti biasanya, tetapi foto-foto yang diambil di studio ini diambil untuk keperluan khusus. Orang pertama sebagai manajer satu di studio foto itu bernama Sheng Xiaoxi dengan nama samarannya Toki. Dia ini bisa menyelam masuk ke dalam foto. Orang kedua sebagai manajer dua di studio itu bernama Lu Guang dengan nama samarannya Hikaru. Hikaru bisa melihat apa yang terjadi dalam sebuah foto. Dan yang ketiga ada pemilik studio foto itu yang bernama Ling. Tugasnya mencari klien dan memberikan tugas itu ke Toki dan Hikaru untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pada pagi hari, Ling mendapat klien dan memberikan tugas kepada Toki dan Hikaru. Toki ini bekerja untuk membayar hutangnya. Dia juga dibesarkan di studio itu, dan Hikaru sendiri bekerja karena ajakan si Toki. Klien pertama ini meminta untuk mendapatkan laporan data keuangan awal game QD sebelum diumumkan. Data laporan itu disimpan oleh direktur dan disimpan di flash disk. Dan orang yang berkesempatan untuk mengambil foto itu adalah asistennya, yaitu Emma. Dan foto yang berkaitan dengan Emma ini, foto Resol 2 hari yang lalu, tepatnya jam 10 malam di medsos. Dari foto itu, Hikaru bisa langsung lihat kejadian tersebut dengan kekuatannya. Setelah dia melihatnya, Hikaru bilang ada harapan meski hanya sekali. Lalu mereka berdua duduk di belakang studio. Sebelum memulai tugasnya, Hikaru memberikan aturan untuk Toki tentang penggunaan kekuatan tersebut. Pertama, batas waktu menyelam di foto hanya 12 jam. Yang kedua, patuhi semua perintah Hikaru dan tidak boleh melakukan perubahan apapun. Yang ketiga, jangan memperdebatkan masa lalu dan jangan menanyakan masa depan. Dan yang keempat, untuk bisa berkomunikasi di dalam foto dengan Hikaru, Toki harus tos tangan dengan Hikaru. Setelah itu mereka pun tos, dan Toki langsung masuk ke dalam foto dan memasuki tubuh Emma. Dan Hikaru pun menegur Toki, jangan melakukan apapun sebelum arahanku. Di sini Toki harus menjalani apa yang terjadi sesudah Emma melakukan foto tersebut tanpa mengubah masa lalu. Dan di sini Toki pun berbicara dengan direktur. Selama mereka bicara, di sini direktur menggoda Toki. Di saat itu Toki pun bingung dan menunggu arahan Hikaru. Dan Hikaru pun memberikan arahan. Direktur Zu, kita sedang berada di dalam perusahaan loh. Tapi direktur ini malah tidak takut karena ruangannya kedap suara. Dan Toki pun pasrah dengan keadaan. Di saat mereka mau itu, ponselnya Emma berbunyi dan Hikaru bilang, "Ini kesempatan, dorong dia." Toki pun mendorong direktur lalu keluar. Yang menelepon Emma itu ibunya, yang menanyakan kabarnya setelah melihat foto yang ia posting di medsos. Setelah Toki menelepon, direktur meminta Toki untuk mengerjakan bahan untuk rapat besok, dan Toki pun lembur kerja. Setelah selesai, Toki pun balik ke rumah dan baring di kasur. Saat mau tidur, ada SMS di HP-nya Emma. Tapi Hikaru bilang tidak usah dibalas. Dan Toki pun tidur. Waktu Toki tidur, Toki mimpi kehidupan Emma di masa kecil. Tetapi sesaat, Toki yang berada di kursi Emma. Dan ortu itu pergi ninggalin meja makan. Ia mengingatkan Toki akan kedua orang tuanya. Toki pun bangun. Toki pun berkata, "Aku bermimpi makan risol dengan ayah dan ibuku."
Hikaru pun berkata, "Saat kamu berada di tubuh Emma, kenangan dan perasaan juga terhubung denganmu. Sudah, cepat tidur." Saat mau tidur, Toki membuka HP-nya Emma dan melihat isi pesan dari ibunya Emma. Isi dari pesan tersebut, ibu yang khawatir tentang anaknya dan membuat Toki ingin menangis. Keesokan harinya, Toki yang sebagai Emma menyiapkan meja untuk rapat nanti, dan Hikaru sudah siap memberikan arahan. Saat mulainya rapat, Toki bingung harus ngapain lagi. Dan Hikaru bilang, "Jangan terburu-buru, masih ada orang yang belum datang ke rapat itu." Dan waktunya tiba. Hikaru memberikan arahan, "Sekarang!" Toki pun panik, dan Hikaru bilang, "Cepat tumpahkan gelasnya." Dan Toki pun menumpahkan gelasnya ke direktur itu. Sampai gelasnya kena kepalanya direktur. Dengan arahan Hikaru, Toki pun lap celananya direktur. Saat itu juga, datang wanita tak terduga. Dia adalah istrinya direktur. Dan kebetulan, dia melihat Toki di dekat direktur. Secara langsung, wanita ini meluap amarahnya dan menampar Toki. Dan mulut wanita ini ngerocos mulu, sampai-sampai menyinggung Toki. Dan Toki pun geram. Tapi Hikaru mengingatkan Toki untuk tidak berbuat hal yang bodoh dan ingat tentang aturan yang kita sepakati. Toki pun pasrah dan kena tampar lagi. Saat itu juga Toki menjatuhkan laptopnya direktur dan langsung melihat isi laporan data keuangan itu. Dan Hikaru pun telah merekam datanya melalui HP dan misi pun selesai. Setelah Toki kembali dari dalam foto itu, muncul di berita tentang pemalsuan laporan keuangan yang direktur lakukan, dan direktur pun ditahan. Di sini Toki teringat, jika dia melakukan sesuatu, seperti hendak jotos dengan istrinya direktur, apa masa depan akan berubah? Balik ke Emma, yang sudah memberitahukan pemalsuan data ke pihak berwajib. Dan Emma balik ke rumah, saat ke meja, ada risol yang ada di meja. Emma pun bingung dan mengecek HP-nya yang ternyata SMS dari ibunya yang dibalas waktu Toki masuk ke dalam tubuhnya Emma. Dan saat itu juga Emma menelepon ibunya yang ada di mana dan segera menyusulnya. Dan ayahnya cerita tentang ibunya yang selalu memperhatikan putrinya dan membuat Emma ingin ketemu mereka. Tetapi, Emma tiba-tiba menabrak seorang pria. Dan pria itu menawari Emma untuk naik ke mobilnya. Karena Emma buru-buru mau ke tempat stasiun ortunya. Dan saat itu juga, Hikaru bilang ke Toki, "Jangan menanyakan masa depan." Setelah Toki pergi, Hikaru melihat berita di HP-nya bahwa gadis yang di berita itu atau Emma lompat ke pinggir sungai dan tewas. Dan episode 1 pun selesai. Nah, inilah akhir dari anime Si Guang Daily Ren episode 1. Lalu apa yang terjadi di episode berikutnya? Penasaran kan? Makanya, pantengin terus channel Takanome Gaming. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.